Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Maureen Lumempo dan saat ini saya sedang jalan-jalan di surga tersembunyi di Kota Bitung. Nah, di saat ini walaupun cuacanya hujan tapi tidak menghilangkan keindahan di Taman Wisata Alam Batu Angus. Dan Taman Wisata Alam Batu Angus ini kita bisa hiking, snorkeling, bahkan kita bisa menikmati pemandangan atau keindahan batu vulkanik. Dan di saat ini juga Tribuners tadi perjalanan dari Kota Bitung, tepatnya dari pintu tol, kita itu kurang lebih perjalanannya 30 menit sudah tiba di sini dan spot yang paling pertama kita temui yaitu spot menarik di saat ini yaitu ada plaza area pengunjung. Dan di plaza area pengunjung ini kita disuguhkan dengan area di mana kita bisa duduk bersantai di gazebo. Terus di sini juga tersedia kios-kios yang berjualan aneka makanan dan minuman yang kita bisa nikmati sambil kita menikmati pemandangan di area wisata alam Batu Angus. Dan juga di saat ini kita disuguhkan dengan banyak spot foto unik yang instagramable tentunya. Jadi pasti di setiap sudut di area ini kita bisa foto-foto dan posting di media sosial. Nah Tribuners, lokasi tepatnya Taman Wisata Alam Batu Angus ini tepatnya di Kelurahan Kasawari, Kecamatan Air Tembaga, Kota Bitung, Sulawesi Utara. Dan spot atau primadonanya di sini yaitu kita bisa snorkeling, di mana air di lokasi pantai yang ada di Taman Wisata Alam Batu Angus ini sangat jernih sehingga kita bisa menikmatinya bukan hanya ketika kita diving atau snorkeling saja, tapi dari atas permukaan itu sudah sangat jernih dan bisa terlihat keindahan wisata alam bawah lautnya. Di laut atau di area pantai di situ ada rumah apung UMKM, jadi kita bisa sambil kita snorkeling ataupun diving kita juga bisa menikmati makanan atau hidangan-hidangan lokal yang disediakan oleh penjual yang ada di rumah apung tersebut. Dan untuk harga tiketnya terjangkau untuk warga lokal yang datang di saat weekday atau hari biasa itu per orangnya 10.000, kemudian di hari weekend itu 15.000 per orang. Dan untuk wisatawan mancanegara yang datang ke sini itu untuk weekday itu 100.000 dan 150.000 untuk weekend. Dan untuk kendaraan yang masuk itu untuk kendaraan roda 2 itu 10.000 dan kendaraan roda 4 Rp15.000 saja.
salah satu spot yang unik juga yang kita bisa temui di Taman Wisata Alam Batu Angus ini yaitu jembatan vulkanik, yaitu di mana di situ kita bisa menyaksikan keindahan area yang begitu luas dari terbentuknya batu-batu vulkanik yang berasal dari letusan Gunung Batu Angus. Dan di sini juga di sekitaran area Batu Angus ini tersebar satwa liar yang sering ditemui, yaitu seperti tarsius, rusa ataupun hewan babi rusa, dan masih banyak lagi yang bisa kita temui di tempat ini. Dan sebentar kita akan ada wawancara dengan Wali Kota Bitung dan kita akan tanya-tanya apa saja sih sebenarnya yang menjadi keunikan-keunikan di Batu Angus ini dan kenapa lokasi Taman Wisata Alam Batu Angus ini menjadi primadona atau menjadi keunggulan tempat wisata yang ada di Kota Bitung. Nah, Tribuners, saat ini saya sedang bersama dengan Wali Kota Bitung, Bapak Maurits Mantiri, dan seperti yang tadi saya sampaikan, kita akan tanya-tanya sedikit bagaimana pesona dari wisata Taman Wisata Alam Batu Angus di Kota Bitung ini. Halo Pak, apa kabar? Kabar baik dan luar biasa. Nah, bagaimana Pak suasana di Batu Angus saat ini? Ya, kita dalam upaya bagaimana bisa membuat agar objek wisata di Batu Angus ini benar-benar masuk bisa sampai ke mancanegara. Karena itu persiapan-persiapan untuk akses dan kemudian kenyamanannya dan termasuk dengan atraksi itu juga sementara kita benahi dan dilengkapi. Memang masih ada beberapa kekurangan-kekurangan, sambil jalan kita akan benahi. Ya. Nah Pak, ini kan juga katanya Batu Angus ini terkenal karena juga termasuk Three Stones. Ya. Nah, mungkin Bapak boleh jelaskan sedikit ini. Di Bitung ini ada 3 batu di daerah yang berasal dengan kata batu yang cukup baik untuk objek wisata. Daripada itu maka kita lagi branding untuk 3 batunya, Batu Putih, Batu Riri dan Batu Angus ini sendiri lokasi sini. Di lokasi-lokasi ini memang cukup baik, batu punya spesifikasi dan keunikan masing-masing. Di Batu Putih kita bisa lihat alam hutan, karena itu kawasan konservasi, wilayah konservasi, termasuk juga di Batu Angus wilayah kawasan konservasi. Tapi kalau Batu Riri ini kehidupan masyarakat yang kemudian dikelola sehingga budaya mereka benar-benar bisa menopang daya tarik wisatawan baik Nusantara maupun wisatawan mancanegara. Oke, Pak, ini kan dari sejak 2024, kemudian juga di tahun ini, di awal tahun saja sudah ada kapal pesiar yang singgah ke Kota Bitung. Ya, total semua kapal pesiar itu ada hampir 15. Sudah datang di Kota Bitung selama era kami. Dan karena itulah kemudian ini berarti sudah paling tidak sudah nyampe ke telinga mereka semua. Para agen ataupun travel agent. Kemarin yang terakhir ini kapal dari American Line Nordam ini ada juga turis yang datang ke wilayah sini dan mau mengambil spot wisata, paket wisatanya ke Bitung saja. Dan karena itulah mereka yang keliling-keliling dengan menggunakan fasilitas mobile lokal seperti mikrolet, mereka menuju ke sini. Nah, ini perlu kita sambil belajar mengedukasi rakyat bagaimana apa harapan-harapan mereka. Yang paling pokok bagaimana cara memungut sampah, membuang sampah pada tempatnya. Objek wisata sudah dibangun oleh pemerintah, berarti tinggal masyarakat termasuk penggunanya dan pengelolanya yang kemudian memelihara alam lokasi objek wisata ini. Memang kalau untuk pengelola kan rata-rata masyarakat di seputaran sini saja yang kami bantu memberikan kesempatan mereka mulai UMKM untuk jualan. Tidak mengambil dari tempat lain, harus ambil dari lokal. Ini yang mempertahankan inflasi maupun pertumbuhan ekonomi kita ini tetap jalan dengan baik. Di tengah situasi ekonomi yang sulit saat ini, kita termasuk punya pertumbuhan ekonomi yang terbaik di Provinsi Sulawesi Utara saat ini. Oke, jadi memang bukan hanya membangun tapi juga menjaga kelestarian juga ya, kelestarian membangun supaya juga nanti kita akan pasang pengumuman dilarang potong pohon. Karena rupanya pohon-pohon di sini tertata rapi. Nah, kalau tertata rapi tinggal bagaimana kita menjaga jangan sampai ditebang. Alih-alih mau cari
Nah ini pendekatan dengan masyarakat budaya, secara budaya dengan masyarakat Kasawari dan seputarannya, ataupun dengan pengunjung yang alih-alih anak muda datang camping, dan kemudian mereka mengambil tiang-tiang untuk tendanya dari kayu-kayu yang ada di sini. Itu juga bisa berpotensi terjadinya pembebatan hutan di seputaran sini. Oke Pak, selain keindahan wisatanya Pak, ini kan juga Batu Angus menarik bagi peneliti mancanegara. Nah itu kalau menurut Bapak seperti apa Pak? Apa yang diteliti dan kenapa Batu Angus begitu menarik begitu untuk diteliti? Ya, paling banyak kalau kami dapat laporan yang teliti-teliti di sini rata-rata untuk mengambil bahan obat-obatan, baik dari pohon-pohon yang dari bakau ataupun dari Batu Angus itu sendiri. Katanya sih dari Batu Angus ini ada kandungan yang sangat baik untuk kesehatan manusia. Karena itu mereka datang banyak, apalagi Selat Lembe ini kan terkenal dengan hewan-hewan unik. Ya keunikan-keunikan ini alam maupun dalam bawah lautnya ini yang kemudian mereka teliti. Dan itu ternyata bisa dijual, punya daya tersendiri kepada contoh kalau untuk penyelam profesional. Dan mereka punya daya tarik khusus untuk alam bawah laut ini. Termasuk dengan di daratan kita ini. Nah ini bagaimana mengemasnya agar daya tarik yang unik ini yang tidak bisa mereka dapatkan di daerah mereka atau di tempat-tempat manapun di dunia ini mereka bisa temukan di Kota Bitung. Makanya kami branding 3 batu itu agar kemudian 3 batu ini cukup membuat menjadi ingatan bagi semua pengunjung atau turis baik mancanegara maupun wisatawan Nusantara. Oke, baik Pak, terakhir mungkin pesan untuk para wisatawan baik itu dari lokal maupun mancanegara. Ya. Kami harus silakan datang ke Kota Bitung. Akses sudah kami buat sehingga memudahkan tiba di tempat objek wisata. Dari bandara, jika dari bandara hanya 20 menit saja lewat jalan tol bisa tiba di Kota Bitung. Dari jalan tol ke lokasi ini hanya 30 menit. Total semua hampir 50 menit udah bisa nyampe di tempat ini menikmati alam yang disediakan Tuhan untuk kita. Oleh karena itu kita jaga bersama agar pariwisata kita ini yang unik dan spesifik yang ada di kota ini bisa terjaga. Sekaligus juga menyampaikan kepada kita sekalian bahwa akses pariwisata di Provinsi Sulawesi Utara ini terbangun berkat kerjasama yang dipimpin langsung oleh Bapak Gubernur dan Bapak Oli Dono Kambe dan Bapak Wakil Gubernur Bapak Stephen Kando. Demikian. Baik, terima kasih Pak untuk waktunya dan terima kasih Tribuners sudah menyaksikan. Ikuti terus, kita masih akan eksplor Taman Wisata Alam Batu Angus di saat ini.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.